wabarakatuh. Kembali lagi ya, hari ini luar biasa banget. Saya ketemu dengan teman lama, tapi luar biasa, dapat cerita baru. Jadi kita kenal itu tahun 2010 ya Mbak ya. 2010 kita kenal, 10 tahun kita berteman, dan 3 tahun terakhir ini sebenarnya kita nggak ketemu, tapi tiba-tiba datanglah beliau dengan membawa cerita tentang bisnisnya. Beliau sekarang menjadi seorang owner bisnis yang bernama Dapur Humaida. Apa saja bisnisnya, apa aja ceritanya, kita kulik bersama ya. Assalamualaikum Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lucy. 3 tahun ya nggak ketemu ya Mbak, dan langsung bawa produk. Keren banget ini produknya, pernah nyicipin juga dan nikmat banget kuenya. Mbak mau tanya nih, ini Dapur Humaida ya, bisnisnya ya. Ini gimana nih awal ceritanya, kenapa nih bikin bisnis Dapur Humaida? Ya, bismillah. Mulanya sih berawal dari hobi mungkin ya, di tengah pandemi corona ini ya. Anak-anak di rumah, suami di rumah, otomatis mereka ngemilnya tambah banyak dong karena nggak ada aktivitas lain gitu. Mau nggak mau ya udah kita harus kreatif dengan anggaran minimalis, gimana caranya menyediakan cemilan yang tetap sehat dan mengenyangkan. Berarti dapat idenya itu pas pandemi. Betul sekali. Oh gitu. Berarti sekitar bulan Maret kemarin ya Mbak ya? Betul sekali. Oh, Iya, gitu, pas gitu, banget gitu. bulan Maret itu. Jadi bermula dari postingan teman, posting roti manis, ih kok bagus ya, aku Pengen mau nyoba. dong, pengen nyoba gitu. Oke. Saya japri, beliau Mbak Yuni, terus ternyata saya dikasih resepnya, saya coba trial, konsultasi juga, ini hasilnya gini kok, gini, dan seterusnya, dikasih tuntunan kayak gitu ya, oh kayak gini dan seterusnya. Akhirnya alhamdulillah jadi, dan yang Oke. jadi favorit Uji coba itu ya, oke. iya, yang paling favorit adalah roti coffee breadnya ini gitu. Oh jadi awalnya kayak gitu ya. Ini bisnisnya berarti di mana Mbak mulainya? Dari rumah? Betul sekali, dari rumah. Awalnya memang nggak dijual ya, hanya untuk konsumsi pribadi. Iseng-iseng waktu di-upload di status gitu ya, ternyata responnya cukup bagus, malah ada yang kepingin cobain gitu ya. Oke. Akhirnya ya udahlah, memberanikan diri, bismillah, dicoba. Ternyata responnya bagus. Akhirnya bismillah, yuk open order Oke, gitu. open ordernya berarti dari rumah ya, di rumahnya di Jalan Gaya, Tambak Gaya. Raja. Oke. Nah, ini tagline-nya bagus banget nih. Produknya ada kata FC itu kan idola tahun 90-an ya, idola saya dulu. Ini Kebetulan gimana ya. dapat ide nama Dapur Humaida, ada nama FC di situ, inspirasinya dari mana, Mbak? Ya, kalau nama Humaida sendiri kebetulan berasal dari nama putri kami gitu ya. Alhamdulillah kami diberi amanah 4 orang putri. 4 orang putri. 4 orang putri, betul. Dan sama abinya itu dikasih nama dengan pola yang sama, Qadarullah Oke, gitu ya, Humaida. FSH gitu ya. Jadi Oke, depannya oke. F, tengahnya nama Sahabiah, belakangnya itu dengan Selalu Humaida ada semua. Humaida. Jadi Oke, berarti Dapur Humaida betul, itu dari nama dari itu kata sebenarnya itu. ya, dari nama putrinya ya. Betul. Oke. Dapur Humaida, lalu ada FC-nya sendiri, dari nama depan anak-anak. nama depan anak-anaknya Betul. FC. Putrinya kan masih kecil-kecil semua ya, Mbak. Yang pertama usia Usia 7 tahun, 7 tahun, yang kedua 5 tahun, 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. 3 tahun, yang terakhir 1 tahun. 1 tahun, Masya Allah. Usianya masih sangat kecil. Nah ini pasti kan banyak dong awal-awal bisnis tuh, apalagi ngawalinya ternyata di masa pandemi ya Mbak. Itu ceritanya gimana awal-awalnya dulu? Ya, awal open Memulainya. order. Ya sempat ketar-ketir juga ya, wah open order bisa nggak ya gitu ya, dengan anak-anak yang masih super aktif sekali. Oke. Begitu ya. Tapi bismillah, atas support semua orang, terutama suami dan keluarga, ternyata bisa dilalui. Yang penting memang jujur, kalau untuk mulai proses produksi itu nunggu anak-anak chef ya. Minimal mereka sudah selesai daring, saya baru mulai produksi. Jadi nanti selesai itu biasanya jam 1 baru kelar, itu baru selesai untuk DO seperti itu. Oke, jadi selesai ya. Oke, ini produknya saya kan ngikutin status BA-nya Mbak Yanti juga ya. Itu kan pernah juga tuh, karena Mbak Yanti kan pintar masak ya. Jadi semua Nggak masakan juga. kayaknya udah selesai Nggak deh, juga. gulai dan sebagainya kayaknya udah selesai. Ini pertanyaan saya, jatuhnya di bakery ya. Jadi Betul. sekarang di bakery. Kenapa milih produk bakery, Mbak? Ya, wallahu alam juga ya. Tapi ternyata setelah kesini-sini saya jadi
bersemangat gitu ya, Oh, benar-benar gitu. bersemangat untuk bisa mendalami perbakerian seperti itu satu demi satu gitu. Variannya sebenarnya base resepnya sama ya, tinggal inovasi gitu ya. Inovasi dari di kita. produknya gitu ya, Mbak. Oke. Itu yang pertama itu kenapa saya sekarang fokus di bakery, inovasinya itu banyak. Oke. Terus yang kedua, dia itu disukai oleh semua level ya, dari anak-anak sampai orang tua. Terus yang ketiga, yang paling utama yang membuat saya itu semakin bersemangat adalah ingin menjadi bakery pertama yang memiliki sertifikasi halal. Masya Allah. Seperti itu, insya Allah doakan pengen saja. merintis itu. Betul, ya, Mbak. Karena banyak titik kritis ya di bakery, dan kebanyakan bakery itu masih belum memiliki sertifikasi halal. Insya Allah kita sedang menuju ke sana. Daging banget nih materinya nih. Dimulai dari kepengen menyiapkan cemilan di masa pandemi untuk suami dan anak-anak tercinta. Lalu impiannya pengen menjadi, kenapa sih bakery? Karena pengen jadi perintis pertama pengusaha bakery yang bersertifikasi halal. Luar biasa. Ini kayaknya banyak banget nih cerita yang bakal kita dapat dari Mbak Yanti nih. Mbak, ini di awal-awal nih Mbak, memulainya tuh gimana sih? Dari modal awal nih gimana sih dapat modal awalnya? Harus banyakkah uangnya untuk persiapan bikin bisnis kayak gini, Mbak? Kalau ditanya modal awal sebenarnya tidak ada yang real ya, tapi kalau dikalkulasi itu lebih ke stok yang ada gitu ya, bahan-bahan. Pertama bikin apa, Mbak? Pertama tuh bikin apa? Produk masih inget nggak? Roti sobek. Roti sobek? Roti Oke. sobek. Itu saya ingat betul, beli tepung dan lain-lain gitu ya, untuk buat itu habis sekitar 75.000 lah. Awal tuh 75.000. Iya. Dapat berapa pieces tuh? Dari bahannya, terus berapa yang dapat? Dari 75.000 dapat Banyak ya, berapa pieces? karena Oh, itu banyak. Karena Oke. 1 kilo, saya beli 1 kilo tepung beserta ube rampek gitu ya. Maksudnya kan ada filling macam-macam kayak gitu. Itu bisa sampai, kalau roti sobek itu sampai 4 loyang ya, yang bundar ukuran 20 itu. Terus yang roti kecil-kecilnya itu bisa ya 10-15 ada lah gitu. Oke. Ya itu, dan itu pun nggak dibuat sekaligus, waktu itu dibuat tiap hari kayak gitu. Jadi cukup untuk banyak hari. Ketika pun dijual juga balik modalnya cepat ternyata kayak Oh gitu. gitu. Jadi Setelah dari dijual. 75.000 untuk bahan, packaging. Packaging. Lalu pertama dijual kemana, Mbak? Menawarkannya gimana? Pertama itu di status WA ada yang respon, saya mau dong pesan gitu dari teman, terutama teman kantor dulu, ada teman suami juga ada kayak gitu. Ya dari lingkungan teman aja sih kayak gitu. Alhamdulillah. Pertama dari lingkungan teman, lalu dicoba dari modal awal 75.000 tuh dikembangkan, diinikan, labanya dikumpulin gitu ya, Mbak ya. Dikumpulin Oke. buat beli bahan lagi, buat lagi, dijual lagi seperti itu. Ini menarik nih, Mbak. Mulai bisnis tuh di masa pandemi dengan situasi yang serba terbatas ya kita ya. Kendala di awal kan memang pasti uji cobanya luar biasa. Terus sekarang kondisinya kayak gini. Apa yang paling dirasa ketika memulai bisnis di pandemi itu, yang sekarang yang Mbak rasa kendala itu ada di mana, Mbak? Kendalanya terutama saat delivery ya, karena kan saat Masih itu sistem DO berarti ya? Iya, Boleh. sistem DO. Masih istilahnya masih di lockdown waktu itu ya. Ketika harus delivery itu ya berpikirnya panjang dong, apalagi ada anak-anak kecil di rumah dan seterusnya, otomatis safety kita juga harus maksimal, karena jujur ini DO-nya juga DO sendiri kayak gitu kan, nggak Oke. pakai kurir waktu itu, karena ya lihat ongkos produksi gitu ya belum masuk, tapi akhir-akhir ini sih sudah mulai coba untuk pakai kurir seperti itu. Oh, udah ada inovasi lagi pakai Betul. kurir gitu ya. Oke. Ini lokasi bisnisnya di Jalan Gayam. Kita datang bisa langsung Take away. membeli atau harus order dulu sistemnya sekarang? Kita tidak ready produk ya, Oke. jadi semua produknya itu by order. By order. Gitu. Oke. Kalau dijual berarti menggunakan media sosial juga ya, Mbak ya? Betul. Oke. Berarti ada sistem media sosial di Facebook, apa lagi, Mbak? Di Instagram main Instagram. juga. Oke, Ada. Instagram, Facebook bisa pesen di situ ya? Bisa, Oke, boleh. terus juga pemesanan lalu nanti bisa diambil begitu ya, Mbak, sistemnya berarti Diambil sekarang? boleh, diantar juga boleh. Oh, Kita sistemnya siap bisa kayak antar. gitu. Inovasinya Iya. sekarang seperti itu ya? Iya. Luar biasa banget. Nih, kalau bisnis kan sesuatu yang luar biasa ya. Kalau ditekuni dan seterusnya itu kan emang harus di situ ya, passion di bisnis itu. Menurut Mbak Yanti, bisnis yang Mbak Yanti yakini itu bisnis yang seperti apa sih? Kalau selama ini sih prinsip saya gitu ya,
ketika yang kita miliki itu bisa memberdayakan orang lain, insya Allah itu lebih bermanfaat. Jadi cita-cita saya inginnya ketika menekuni bisnis ini bisa memberdayakan minimal lingkungan di sekeliling saya ikut terberdayakan dan merasakan manfaatnya. Itu aja sih, simpelnya seperti itu. Bisnisnya itu pengen bisa memberdayakan orang lain, tidak cuma mendapat keuntungan untuk diri sendiri gitu ya Mbak ya. Kuncinya seperti itu ternyata, Masya Allah, luar biasa. Definisi yang hebat banget ya. Ini berarti dimulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tapi resmi Oktober launching 8. itu, Resmi launchingnya kapan, Mbak? resmi launchingnya itu awal Agustus. Awal Agustus. Jadi habis Oke. Idul Adha itu persis tanggal 1 ketika itu saya coba untuk kolaborasi dengan Salimah, persaudaraan Muslimah Cilacap ya. Untuk ikut launching, kebetulan mereka juga ada program bantuan ya untuk yang terdampak COVID. Kemudian saya berkolaborasi dengan Salimah launching produk F4 ini terutama gitu ya, F4 Coffee Bread ini. Kemudian sebagian hasil penjualan itu untuk sumbangan. Oh, berarti yang di terdampak awal itu COVID prosesnya lebih ke donasi dulu gitu ya. Aku pengen mencoba dapat berkahnya dulu berarti ya di awal ya. Oke, Masya Allah. Setelah luar itu biasa. baru resmi benar-benar kita promo kayak gitu. Di awal, pembisnis awal memulainya itu mulai dari sedekah ya nggak Mbak berarti ya? Awalnya dari donasi dulu ya, karena pengen dapat berkahnya dulu gitu ya Mbak berarti ya. Masya Allah, luar biasa. Di awal dapat langkahnya bagus sekali, semoga bisa jadi berkah ya Mbak. Amin, Dari Agustus berarti Agustus ya launching mulai ya. Sekarang berarti Agustus, September, Oktober, November, persiapan Oktober ya. Nah ini omsetnya udah dapat berapa Mbak? Ini satu pieces berapa Mbak? Kalau yang kecil ini kita jual 3.000. 3.000. Betul. Kalau yang ukuran besar seperti yang di supermarket itu kita jual 6.000. Produknya apa aja Mbak? Ini roti Yang jadi Yang- ikonik, satu. yang jadi ikonik dari dapur Humaida memang FC ini. FC ini. Iya. Ini yang di depan ini ya Mbak ya. Ini yang paling keunggulan di dapur Humaida ya berarti Iya, ya. Oke. Yang paling banyak digemari. istilahnya Paling banyak gitu. digemari. Oke. Ini satu piecesnya Iya tadi 3.000. 3.000 ya, 3.000. Omset berarti dalam satu pekan tuh dapat berapa Mbak? Kalau 3.000 terjual berapa? kita kalkulasi kemarin 1 bulan ya. 1 bulan itu omset awal itu sampai 3 juta waktu itu. Masya Allah, 3 juta ya di awal ya. Kedua dan bulan ketiga ini tidak jauh beda lah, sekitar itu insya Allah. 3 juta tuh angka yang besar ya di masa pandemi lagi. Ya karena apalagi untuk pebisnis awal dapat angka 3 juta dan itu Masya Allah ya dapat banyak banget ya. Ini selain roti ini, terus produk FC-nya apa lagi Mbak? Menu bakery-nya apa lagi? Di dapur Humaida kita tetap menu unggulannya itu roti sobek ya. Roti sobek unggulannya, oke. Yang kedua roti pisang. Roti pisang. Yang lebih banyak penggemarnya itu ya. Terus ini ketiga itu coffee bread. Terus yang keempat itu Korean garlic. Korean garlic ya. Yeah, Roti yang kekinian banget tuh bisa ternyata. Oke. Ini jangkauannya udah kemana aja Mbak? Pembelinya udah kemana aja? Kalau paling jauh kita DO itu ke Rawabendungan. DO, Masya Allah, oke. Iya, terus ke mana sih RSPC, ke perumahan Rinunggo Asri. Kita semua free delivery. Free sampai delivery. Selama masih dalam jangkauan dan kita sanggup gitu. Berarti Kalau tidak di- ada ongkos Tidak ada ongkos. pengiriman ya? Ada minimal order untuk Ada. pengiriman itu? Oh ada, oke. Nah ini produknya satu bisa dihitung nggak Mbak? Satu hari atau satu pekan tuh bisa kapasitas produksinya berapa sih? Per hari itu kapasitas Anak 4 loh ya. Anak 4 masih kecil semua. Ini Iya. kalau orang nggak punya anak, masih bukan punya anak ya. Kalau putrinya mungkin udah gede, waktunya longgar ya. Ini anaknya 4 loh. Kalau awal-awal itu ya karena masih penyesuaian, maksimal itu sehari 1 kilo. Itu pun sudah luar biasa ya, 1 kilo tepung itu sudah luar biasa. Proses awal itu sampai akhir itu bisa sampai 5 jam. Jadi harus benar-benar fokus di 5 jam itu untuk 1 kilo tepung. Karena Oke. masih baru ya, tapi sekarang alhamdulillah kami mendapatkan ini bantuan gitu Oke. ya dari Las Al Azhar Cilacap berupa wakaf produktif. Oke. Di awal bulan kemarin, Masya tepatnya Allah. tanggal 5 Oktober itu kami dikirimi oven gas
dan mixer planetary yang berkapasitas 15 liter. Masya Allah. Jadi omset kapasitas produksi per hari kita sekarang otomatis meningkat. Dan itu sendiri? Dan Atau itu ada kadang kalau kita lagi overload, saya panggil adik. Jadi gitu, adik bisa saya membantu selalu ya, standby support ya, oke. untuk membackup saya. Karena proses rounding itu butuh waktu dan harus cepat ya, karena kita berburu waktu dengan proses proofing adonan. Jadi sehari sekarang kita kapasitas produksi bisa mencapai 3 kilo tepung. 3 kilo tepung. Itu Itu bisa- berapa pieces berarti? Kalau di Dapatnya berapa pieces pieces? itu kalau 1 kilo itu sekitar 50 pieces, berarti 150 pieces. 150 kue Itu yang ukuran besar ya. Kalau yang Allah, ukuran oke, kecil oke. berarti dikali 2. Oh, Masya Allah 300 sendiri dibantu lah ya Dibantu, katanya kalau lagi ya. banyak ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Home industrinya udah capaiannya udah banyak sekali ya, kapasitas produksinya ya banyak. Nih bisnis itu kan pasti ada yang support dong ya. Ya selain keluarga deh, ada nggak sih yang support? Ya itu salah satunya selain keluarga ya yang utama, karena ini base home industry, otomatis keluarga itu yang utama. Yang kedua dari Les Al Azhar Cilacap yang sudah memberikan bantuan berupa wakaf produktif peralatan. Yang kedua dari tim Sari Langsung Boga. ekspansi berarti ya Mbak, ada terbuka jalan untuk bisa Ya, alhamdulillah, mengembangkan betul. gitu ya. Oke. Ya itulah ya, nasrun minallah, kita tidak pernah menyangka, ibaratnya seperti mimpi dari nol tiba-tiba brok gitu ya. Allah tuh bukakan jalan tuh satu demi satu yang semuanya unpredictable seperti Oke. itu. Bisnis mulai dari Agustus tapi udah terbuka jalan banyak sekali. Menurut Mbak Yanti ini pasti dong ada mimpi dong ke depan dong, pengen bisnis apa sih gitu, ini mau dikembangkan seperti apa sih bisnisnya Mbak? Ya mimpi itu wajib ya kalau bagi saya, karena itu salah satu dari passion kita gitu ya, untuk bisa yuk terus bergerak seperti itu. Mimpinya yang pertama, target jangka pendeknya itu adalah sertifikasi halal. Oke, dapat Kita sertifikasi halal dulu. baru satu step ini kemarin kita ikut penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat untuk pengajuan PIRT. Insya Allah pekan depan PIRT bisa jadi. Setelah PIRT jadi nanti kita masuk ke proses untuk Berarti untuk sertifikasi jangka halal. sekarang pokoknya dapat sertifikasi Targetnya, halal ya dengan Jadi- PIRT dulu itu. Oke. Dan ke depan pengen Kedepannya bikin ya panitia. otomatis ya mimpinya pengen punya outlet sendiri gitu Oke. ya, otomatis bisa memberdayakan banyak orang untuk membantu seperti itu ya. Sementara itu sih mimpinya, itu bisa benar-benar jadi ikon Cilacap gitu ya, bisa jadi ikon oleh-oleh Cilacap mungkin, karena insya Allah dari bahan-bahan yang kita gunakan itu dipastikan yang memiliki sertifikasi halal seperti itu. Dan terutama untuk telur ya, kadang orang tidak Fluktuatif perhatian ya. telur kita cuci dulu sebelum pakai, Oh gitu. karena itu salah Cangkangnya satu itu. titik kritis. Oh. Gitu. Jadi insya Allah kita semua memastikan bahan-bahan yang kita pakai dan proses itu benar-benar halal dan thayyib. Dari prosesnya itu aja telurnya udah dicuci dulu ya Mbak Betul. ya, untuk memastikan bahwa itu memang Tidak halal dan meninggalkan tidak ada kotoran, kotorannya tidak ya. ada Oke, karena residu dicangkang kotoran yang biasanya masuk. oke. Itu kan Betul. sangat-sangat ini ya, kecil tapi ternyata vital seperti itu. Ketika ada sedikit saja kotoran yang masuk, apa jadinya? Oke. Orang mungkin nggak tahu, tapi Betul, kita betul. sebagai Kita tahu produsen ya, oke. punya Mungkin tanggung ada jawab moral gitu. Ya Masya Allah, jadi menjaga sekali dari proses itu ya. Bisnisnya memang pengen terjaga di awal dari proses pembuatannya sampai nanti pengen buat gerai ya. Bismillah, Amin, semoga tercapai. amin, Ini amin. baru Agustus, September, Oktober baru 2 bulan tapi sudah dapat bantuan banyak dan terbuka sekali ya. Masya Allah, jangkauannya juga udah banyak, produksinya udah sampai 300 bisa. Masya Allah luar biasa nih Mbak. Kalau bisnis pengen bikin gerai gitu ya PA, ini juga alhamdulillah sudah mulai ada proses IRT juga dan seterusnya, ada bantuan juga. Dulu kebayang nggak sih Mbak bisa kayak gitu? Pas awal bikin bisnis itu kebayang nggak sih? Enggak ya. Oke. Kalau saya bilang tadi ini seperti mimpi, tapi memang pernah gitu ya kita berdoa intinya agar dimudahkan gitu ya, terutama kalau masalah baking itu kan memang passionnya dari almarhum ibu ya. Oke. Beliau dulu juga senang buatin Pinter kue masak, kayak gitu tahu ya. banget deh. Pinter masak. Beberapa ya. teman yang suka ke rumah, bahkan kemarin
ada yang komen, iya aku inget betul senyum ibunya Mbak Yanti, terus ketikanya di snack kalau rapat ikro dan seterusnya seperti itu. Itu memang jadi motivasi tersendiri ya. Aku harus bisa seperti ibu gitu ya. Jadi emang mewarisi ilmunya agar jadi amal jariah, itu saja. Ya karena ibu pintar masak dan tahu banget Mbak Yanti dapat banyak ilmu dari beliau ya, banyak ilmunya. Kalau dari pas di awal ini ya Mbak, karena memasak itu kan pasti inget banget dong sama bunda ya, sama ibu, inget sekali. Itu jadi motivasi banget ya buat Mbak Yanti. Kerasa pas bikin kue ini, bunda juga dulu juga ibu juga bantuin ya Mbak ya, membantu proses ngajarin resep-resepnya itu juga ya. termasuk. Dulu ketika misalkan mama ada pesanan itu, saya ikut bantu. Nanti mama pasti bakalan kasih instruksi, ini loh kayak gini, secara tidak langsung teaching by doing seperti itu. Dulu kayaknya juga pernah ngomong dia pengen bikin catering gitu ya kalau nggak salah. Kan dulu pernah cerita kayak gitu kan. Aku pengen ibu tuh pintar masak gitu. Aku pengen bikin catering kan dulu kepikiran kayak gitu kan ya. Memang mimpi kadang ketika kita sampaikan ternyata bisa jadi sebuah kenyataan gitu ya. Dan memang dulu pernah berazam pengen punya catering karena ibu pintar masak gitu ya. Bahkan sudah menyiapkan namanya juga, tapi qadarullah Allah lebih sayang dengan ibu saya, jadi bismillah saya akan meneruskan. Pengen meneruskan ya. Ini karena konsepnya dapur, pengen ada pengembangan juga kah besok? Ya, insya Allah atau tidak. Sementara tidak ini dulu gitu, atau yang namanya bisnis kan jatuh bangun ya Mbak. Ini kalau bicara pahit, tapi semoga nggak terjadi. Misalkan nih, berhenti nih ternyata gitu. Pengen apa yang akan Mbak Yanti lakukan? Mau melakukan satu perubahan baru, bisnis baru lagi, atau aku coba lagi deh ini deh gitu? Kalau saya tipenya itu bukan tipe setia ya. Intinya ketika punya satu tujuan, insya Allah saya akan berusaha gimana caranya mewujudkan itu. Dan ketika menghadapi kondisi seperti itu, insya Allah saya lebih memilih untuk tetap stay ya. Karena memang ada masanya bisnis itu naik atau turun. Ketika turun, itu adalah ujian kita untuk tetap bisa istiqomah istilahnya ya. Berarti pilihannya pengen inovasi aja. Pengen menjalani apa yang sudah dimulai ada, gitu ya Mbak ya. Oke, tinggal inovasi agar tetap step. Oke, tiap kita tuh pasti punya pilihan, dan ketika pilihan itu sudah diambil pasti ada tantangannya. Dan pilihan kita tuh cuma dua, kita mau berhenti atau kita mau melakukan inovasi. Dan ternyata dari narasumber kita hari ini, dia mengajarkan kita, dia akan tetap untuk meyakini jalan pilihannya itu dengan dia akan melakukan inovasi. Luar biasa ya Mbak, tidak akan berhenti. Nah itu adalah kunci dari sebuah bisnis ya Mbak. Betul. Oke Mbak, bisnis itu sudah dimulai, sudah ada produknya, sudah ada yang membantu dari keluarga, otomatis dari teman-teman juga nih. Pengalaman yang paling berkesan Mbak ketika sedang berbisnis ini, apa yang paling membuat Mbak Yanti itu membekas sekali di hati? Mungkin ketika berjualan atau mungkin saat produksi? Ya, yang paling berkesan itu adalah ketika mencapai pada titik ini, dan saya tidak menyangka ternyata bisa fokus di bakery seperti itu. Yang paling berkesan itu ketika ternyata diterima di sebuah komunitas kayak gitu, dan mendapatkan banyak peluang dan tawaran untuk pengembangan kedepannya yang memang perlu segera untuk disambut. Jadi dari yang tidak punya mimpi tiba-tiba dibukakan jalan. Nah di situ yang paling berkesan, ternyata banyak yang peduli dan ayo kita sambut. Jadi ternyata rencananya itu dikasih jalan, dimudahkan gitu ya sama Allah ya, kita nggak tahu, dan ternyata itu yang paling berkesan ya, bahwa ternyata yang kita mulai awalnya itu dikasih kemudahan gitu ya sama Allah. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini dapat cerita yang luar biasa dari temen lama saya, tapi ceritanya baru karena emang luar biasa. Sekarang kita dipertemukan dengan momen yang sangat istimewa. Kita ngobrol tentang bisnisnya dan banyak yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Mungkin seorang owner baru merintis bisnis baru di masa pandemi,
tapi luar biasa, beliau bisa mendapatkan omset yang sangat luar biasa. Kapasitas produksinya sudah bisa mencapai 300 kue dengan omset 3 juta ya. Luar biasa sekali di masa pandemi seperti ini, tidak semua bisa. Dan nyatanya kita bisa belajar dari Mbak Marianti Amanah, owner bisnis Dapur Humaida dengan produk unggulannya yaitu FC. Mungkin kalau angkatan 90-an tahu FC ya, cowok-cowok ganteng. Nah, kalau di Cilacap FC itu adalah roti-roti yang mateng dan itu mengenyangkan. Bikin kangen. Nah, mungkin coba nih teman-teman yang di Cilacap bisa pesen. Kalau pemesanan bisa di Jalan Gayam atau mungkin bisa deh nanti klik media sosial beliau Marianti Amanah, dapat kue-kue yang luar biasa yang itu menyenangkan. Terima kasih Mbak Yanti atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang banyak sekali inspirasi bisa kita dapatkan dari beliau. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua dan semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.